Selamat siang, perkenalkan nama saya Darwin Halawa dengan NPM 2015-0027, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika dengan mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian jaringan komputer dan jenis-jenis jaringan komputer yang akan digunakan. Baiklah, apa itu pengertian dari jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan atau dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lainnya dan digunakan untuk berbagai sumber data. Ini adalah gambar di sampingnya, contoh dari jaringan komputer yang saling terhubung sama lain yang akan saling bertukar data atau berbagi data. Fungsinya adalah atau tujuannya adalah agar dapat mencapai tujuannya yang akan diinginkannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta atau memberikan layanannya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer adalah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. Yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah LAN atau Local Area Network. Apa itu LAN Area Network? Adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah terkecil seperti jaringan komputer di kampus, gedung, kantor, dalam rumah dan sekolah atau yang lebih kecil lainnya. Inilah contoh jaringan komputer LAN seperti gambar di samping. LAN ini juga digunakan untuk koneksi jarak dekat atau maksimal hingga 1 km saja jaraknya. LAN ini juga menggunakan kabel untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Karena menggunakan kabel, penggunaan LAN hanya terbatas pada sebuah gedung, rumah atau kecil. Itulah sebuah pengertian dari LAN. Jaringan ini hanya terbatas karena dia masih menggunakan kabel. Seperti gambar di samping, contoh dari jaringan komputer LAN. Oke, selanjutnya adalah komponen perangkat keras dari jenis jaringan LAN. Yang pertama yaitu server. Server itu adalah perangkat keras yang berfungsi menyediakan berbagai layanan kepada komputer klien. Adapun layanan dapat diberikan antara lain sebagai berikut, yaitu ada disk server, file server, dan print server. Disk server ini yaitu ruangan hard disknya, sedangkan file server adalah menyediakan akses terhadap file yang dapat diakses selanjutnya. Yang ketiga adalah ada print server atau tempat pencetakan yang akan terhubung dengan komputer servernya. Yang kedua perangkat keras dari LAN adalah ada workstation LAN, yaitu merupakan komputer yang langsung digunakan oleh pengguna dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Ini adalah contoh gambar dari workstation LAN. Yang ketiga adalah NIC atau Network Information Card, adalah merupakan perangkat yang mutlak diperlukan jika komputer kita ingin terhubung ke jaringan. Inilah komponen yang akan kita gunakan yang perlu digunakan. Inilah contoh gambar NIC atau Network Information Card. Yang keempat komponennya adalah ada hub. Hub ini merupakan perangkat yang banyak digunakan dalam topologi star. Hub ini bertindak sebagai pusat atau konser stasiun dalam jaringan. Contoh gambarnya adalah sebagai berikut. Yang kelima ada switch. Switch ini berfungsi untuk merupakan perangkat hasil pengembang dari hub. Adalah switch ini dari hasil pengembangan dari komponen perangkat keras hub. Inilah contoh gambarnya, gambar dari switch.
Selanjutnya yang keenam adalah repeater. Repeater ini berfungsi memperkuat sinyal jaringan ketika mencapai jarak yang sangat jauh. Dengan demikian sinyal yang tadinya lemah dapat diperkuat kembali dan disalurkan ke tempat lainnya sehingga dapat menjangkau area yang sangat luas. Itu adalah fungsi dari repeater. Contohnya, contoh gambarnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga adalah ada bridge, yaitu berfungsi untuk menghubungkan satu segmen jaringan dengan segmen jaringan yang lain. Bridge yang baik umumnya hanya meneruskan dan mengirimkan data kepada komputer. Inilah contoh jaringan bridge-nya, gambarnya. Yang kedelapan adalah ada router. Router ini berfungsi yang sama dengan bridge, namun router ini memiliki kemampuan yang lain, yaitu dapat menentukan keputusan route terbaik yang harus ditempuh data, sehingga data yang akan sampai ke tujuan lebih cepat. Itu adalah kelebihan dari router, adalah datanya dengan ke tujuan yang lebih cepat. Contoh gambarnya sebagai berikut. Oke. Selanjutnya adalah pengertian dari jenis jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Apa itu MAN? MAN itu adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. Nah, MAN ini adalah lebih luas dari jaringan LAN, sedangkan LAN tadi hanya 1 km, sedangkan MAN dapat menjangkau 10 hingga 50 km. MAN ini juga merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antara kantor-kantor dalam satu, antara kota, antara pabrik instansi dan kantor pusat yang berada di dalam jangkauannya. Contoh gambarnya sebagai berikut. Contoh gambarnya sebagai berikut. Ini adalah antara kantor-kantornya. Kantor 1, contoh kantor 1, kantor 2, kantor 3. Nah, ini terbagi menjadi 3 kantor tapi namun satu kota. Dengan ini adalah fungsi MAN-nya, dapat menghubungkan antara kantor dengan kantor lainnya yang memiliki akses jaringan komputer dan itulah berfungsinya MAN, dapat jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. Komponen perangkat keras jaringan MAN. Komponen pertama yaitu yang akan diperlukan adalah ada router. Sama dengan LAN juga, komponennya ada router. Alat ini digunakan untuk melakukan proses routing di dalam jaringan MAN ini. Routing adalah proses pengambilan sebuah paket dari sebuah alat yang mengirimkan melalui network ke alat lain, sebuah network yang berbeda, seperti kantor-kantor yang berbeda, tapi namun dapat mengirimkan data. Yang ketiga ada switch untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat yang berbeda. Yang keempat ada modem. Modem ini berasal dari singkatan modulator atau demodulator. Modem ini merupakan jaringan atau bagian yang menghubungkan sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap untuk dikirimkan, sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal dan informasi. Oke, selanjutnya adalah jaringan WAN atau Wide Area Network. Adalah merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antara wilayah, kota atau bahkan negara. Itulah jaringan WAN ini, jangkauannya lebih luas daripada LAN dan MAN. Jaringan WAN ini lebih luas, dia bisa menjangkau antara negara atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router saluran komunikasi yang publik. Inilah contoh gambarnya, contoh gambar jaringan dari WAN atau Wide Area Network. Ini adalah beberapa kota atau beberapa negara yang saling terhubung. Nah, ini contohnya, inilah kantor pusat, inilah MAN, ini kantor cabangnya, contohnya berada di kota 1, ini di kota 2, dan ini di kota 3. Dan ini yang saling terhubung jaringan komputernya. Maka yang diperlukan adalah jaringan WAN yang dapat menjangkau jaringan yang lebih luas.
Komponen-komponen utamanya atau komponen perangkat keras jaringan WAN ini terdiri dari yang pertama ada router. Pengertian router tadi udah, ada modem sama dengan LAN atau MAN, ada CSU atau DSU adalah sama seperti modem juga. Hanya saja CSU ini mengirimkan data dalam format digital melalui jaringan telepon digital, biasanya berupa kotak fisik yang merupakan dua unit yang saling terpisah. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu ada communication server. Communication server ini adalah paket perangkat lunak komunikasi untuk mengelola transfer data atau mode ini atau teknologi dan algoritma yang memberikan transmisi data cerdas secara otomatis. Ada perangkat kerasnya, ada ATM atau Asynchronous Transfer Mode. ATM ini merupakan sebuah protokol standar internasional untuk jaringan scale relay, di mana berbagai macam service seperti suara, video, data digandeng bersama dengan menggunakan call yang berukuran tetap. Selanjutnya, komponen perangkat keras dari WAN ini adalah multiplexer, yaitu dapat mentransfer beberapa data secara simultan atau terus-menerus seperti video, sound, teks, dan lain-lain. Teknik menggabungkannya beberapa sinyal yang dikirimkan secara berbarengan pada satu kanal transmisi disebut multiplexing. Oke, sekian saja penjelasan dari saya, pengertian jaringan komputer dan jenis-jenis jaringan komputer serta komponen-komponennya. Bila ada kata-kata saya yang salah dan yang kurang mengerti, mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan saya mengucapkan terima kasih.